Oke, sudah siap Bapak Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah. Bagi yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, kita hari ini kita akan mereview tugas yang telah Bapak Ibu kerjakan, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Ada yang belum selesai Bapak Ibu? Sudah ya, semua selesai tentu karena waktu asinkronusnya cukup untuk mengerjakan itu. Kemarin seharian, kemudian kemarin setelah hari Selasa setelah Bapak Ibu sinkronus dilanjut dengan asinkronus yang 7 JP. Dan ini nanti pagi hari ini kita review bareng-bareng. Hasil dari review ini kita jadikan dasar untuk Bapak Ibu merevisi nanti malam selesai, bukan nanti malam, selesai sinkronus ini Bapak Ibu lanjutkan untuk merevisi, lalu selesai kemudian diupload. Nanti hasil upload yang terakhir itu yang paling lambat nanti malam jam 23.59 itu akan kami jadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap tugas-tugas Bapak Ibu, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Meskipun itu tugas kelompok Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tetap mengupload ya, mengupload di masing-masing akunnya. Jadi nanti saya tinggal memberikan nilai secara individu. Yang individu diupload secara perorangan, yang kelompok pun diupload secara perorangan. Ngerti nggih? Baik, silakan salah satu untuk menampilkan karya tugas kelompoknya. Silahkan Bapak Ibu. Tugas kelompok itu ada berapa itu? Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Membuat video, kemudian membuat lirik yel-yel, dan membuat skenario. Nanti ditayangkan kalau di, bisa ya di screen, share screen ya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Salah satu untuk menampilkan. Silakan, silakan. Salah satu dari 10 orang ini untuk menampilkan. Ini tugas Bapak Ibu, nanti kita akan lihat ya supaya nanti kalau ada koreksi kita kasih koreksi di sesi kali ini. Monggo Bapak Ibu, ini waktu kita berpacu dengan waktu ya. Pak Ketua atau Ketua kelompoknya silakan menunjuk salah satu kalau barangkali. Izin share screen ya Pak. Silakan Ibu. Ya, monggo. Bu Almas ya, silakan. Ini yang lembar kerja kelompok satu yang bagian A Pak. Untuk videonya apakah diputar Pak? Ya diputar biar kita tahu. Sebentar Pak. Sebentar Pak, stop share screen dulu ya Pak. Oke. Apa sudah terlihat Pak? Oke, silakan diputar.
Nggak ada suaranya, Ibu. Suaranya nggak ada ya? Oh, Volumenya kali ya? suaranya nggak masuk ya, Pak? Nggak masuk. Sebentar, Pak. Kalau sekarang, Pak? Nggak kedengaran juga. Oh, apa sudah terdengar, Pak? Belum. Ya biarkan berjalan dulu. Kita lihat meskipun hanya gambar, silakan. Dilanjut aja. Hmm, sebentar, Pak. Saya stop share screen dulu sebentar, Pak. Mungkin karena pakai headset. Oke, silakan. Indonesia, Oke. negeri yang terbentang dari Ya, Sabang sudah terdengar. dan Oke, Merauke, lanjut. yang berahi kekayaan alam yang luar biasa, gunung yang menjulang, hutan tropis yang lebat, laut yang luas, dan danau yang jernih. Semua menjadi sumber kehidupan dan identitas bangsa. Namun, Indonesia tidak hanya kaya akan alam, kita juga memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai, dari batik Solo hingga tarian tradisional seperti tari piring di Sumatera dan tari legong di Bali. Semua tumbuh dari akar tradisi yang kuat dan tetap hidup di tengah arus zaman. Permainan tradisional turut membentuk karakter anak-anak bangsa, menumbuhkan kecerdasan, mempererat hubungan sosial, dan memperkenalkan nilai-nilai budaya sejak dini. Begitu pula dengan kuliner Nusantara yang beragam, mencerminkan cita rasa khas tiap daerah dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Indonesia diberkahi dengan warisan alam yang kaya, dikenal sebagai surga yang tidak ada duanya, sebagai penghasil berbagai jenis rempah-rempah istimewa dekat alam Nusantara yang melimpah. Di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, kita hidup dalam semangat toleransi dan gotong royong. Inilah cerminan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang menjadi contoh nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Melalui forum ini, rakyat turut membangun masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Negaraku Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia, tanah harapan. Indonesia itu indah. Indonesia itu beragam. Indonesia berbudaya luhur. Indonesia ramah. Indonesia bermusyawarah. Wonderful Indonesia. Indonesia kaya akan budaya. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bukan sekedar tempat tinggal. Oke, Indonesia adalah semangat, cukup. adalah persatuan, menjaga alam,
Merawat budaya dan memperkuat persaudaraan adalah bentuk cinta tanah air. Bersama kita wujudkan Indonesia yang maju, tangguh, dan bermartabat. Tak leos, leledo, zaman Sudah, Pak. Ya, oke, makasih. Ya, bagus ya. Artinya nanti kalau mau diperbaiki lagi ya, boleh. Tapi misalnya cukup dengan ini ya nggak apa-apa. Oke, terus untuk yang selanjutnya, tugas kelompok yang setelah video itu apa? Yel-yel ya. Yel-yelnya seperti apa? Ya, di share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, lihat, silakan dijelaskan. Coba sekarang dicoba untuk dinyanyikan dan diteriakkan yel-yelnya. Silahkan coba. Bareng-bareng ya, dikasih apa-apa. Yang kedua dulu. Dulu nggih, Pak. Iya, yang kedua dulu. Yang kedua dulu ya. Iya. Silakan. Monggo, 1, 2, 3. Indonesia Indah, merah Merah putih tercinta, sejati waktu, cinta tanah airku, Indonesia Indonesiaku maju, ayo kawan bersatu, Nah, inilah tugas kita. Siapa kita? Kelompok Kelompok satu. satu. Dari mana? Dari mana kita? Angkatan Tempat. Laskar CPNS siap Siap berjuang. berjuang demi negeri kami mengabdi. Bela negara, Harga mati, cinta tanah air di hati kami. Disiplin tinggi, Loyal loyal setia, setia, NKRI, NKRI, kami kami jaga selamanya. Merah putih di dada kami. siap Siap jadi ASN ASN sejati. sejati. Satu, hebat. Satu, luar Luar biasa. biasa. Oke, terima kasih. Komentar saya untuk lagunya, mungkin karena Jaringan, Pak. terkesan agak menunggu yang lain. Iya. Kalau sudah di klasikal ya, ini kita akan pakai saat kita klasikal nanti. Oh iya. Ya, nanti Bapak Ibu mulai sekarang mempersiapkan lagu ini untuk dicoba dinyanyikan sehingga nanti biramanya, ritme, intonasi dan sebagainya bisa tepat ya. Kemudian untuk yel-yelnya, pertanyaannya apakah Bapak Ibu hafal dengan yel-yel yang sepanjang ini? Nah, kalau misalnya itu terlalu panjang ya dibikin singkat, tapi kalau memang Bapak Ibu mampu untuk menghafalkannya karena semangatnya ya nggak salah ya, nggak masalah. Tapi ini kembali kepada Bapak Ibu. Oke, ini nanti kalau mau direvisi untuk disempurnakan, tapi nanti malam harus diupload paling lambat jam 23.59. Oke, saya kira untuk kelompok cukup satu ya karena sama ya. Artinya perwakilan dari ibu ini, Ibu Almas ya.
Bu Almas mewakili dari tiga kelompok. Oke, selamat untuk Bapak. Baik, sekarang satu persatu Bapak Ibu untuk mempresentasikan tugas ketiganya. Silakan, nanti semuanya harus mempresentasikan. Silakan, tadi siapa dulu? Di share. Silakan, silakan. Saya coba ya, Pak. Oke, silakan. Share PC sebentar. Bisa. Kelempar kayaknya. Oke. Kelar. Hilang. Gimana? Hilang, Pak. Oh, hilang. Paneannya hilang. Kelempar ya. Orangnya, orangnya Oke. hilang. Atau yang lain dulu, silakan. Cobi kulo, Pak, nggih. Oke, monggo Bapak. Sampun terlihat, ya. Ya, Ini kok formatnya berbeda dengan saya. Nah, pun langsung mawon kepada intinya. Di ya, sini kami terus. kemarin sempat ngobrol dengan eh, Wakakurikulum karena pas ingin menemui dari atasan atau kepala sekolah lagi nulis di luarnya. Jadi diwakilkan oleh konsultasinya dengan Bapak TU, bukan Bapak Ibu Wakakurikulum. Kemarin ada beberapa isu yang diusulkan dan di antaranya yang pertama adalah digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua yaitu kesehatan mental dan tekanan anak didik siswa. Ini yang dimaksud kalau sekarang kita biasa dengar dengan sebutan mental health.
Yang ketiga yaitu integrasi pendidikan karakter dan keagamaan. Yang keempat, ketimpangan antar lingkungan. Dan yang kelima, moderasi beragama. Dari kelima isu ini, Bentar, Pak. Oke, sebentar. Berhenti dulu ya. J. Hentikan. Eh, Kemarin sudah kita sampaikan bahwa isu yang kita angkat, ini untuk semua ya sekalian. Oh, iya, isu yang kita angkat itu adalah isu yang aktual. Nah, aktual itu kalau menurut skala Likert, satu itu penjelasan Likert, skala Likert itu kan skala 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu itu sangat tidak aktual. Yang kedua itu tidak aktual. Yang ketiga itu netral atau sedang. Lah yang empat itu adalah aktual. Yang kelima itu sangat aktual. Nah, karena kita mengangkat isu yang aktual, maka yang kita cari itu isu yang minimal empat, aktual gitu ya. Syukur kalau ada yang kelima, yaitu sangat aktual. Lah kalau yang 1, 2, 3, buat apa kita angkat? Wong itu bukan isu aktual. Namanya juga kita ngangkat isu aktual. Nah ini nih, untuk Bapak Pak Abdul Khalik ya. Ini nanti J. silahkan dicari isu yang keempat, lima, yang yang keempat dan kelima, yang isu yang ketiga ini ya, aktualnya tiga-tiga ini nanti dicari. Ini masih masih dalam rangka latihan juga ya. Artinya nanti untuk yang mau diupload nanti malam itu silahkan dicari. Atau Bapak Ibu mau merubah angkanya ya silahkan aja. Tapi yang jelas ini kan, yang jelas kalau orang orang lain melihat loh yang kita angkat kan isu aktual, ngapain ngangkat-ngangkat itu isu yang tidak aktual gitu ya. APKL itu kan bukan sekedar maksud untuk ya biar nanti jelas apa biar yang jadi isu utama itu bisa muncul terus dicarikan isu yang tidak aktual. Prinsipnya kalau melihat angka ini berarti integrasi pendidikan karakter dan keagamaan itu nggak aktual. Padahal kan kita mau mengangkat isu aktual. Ketimpangan mutu antarman itu tidak aktual karena angkanya 3 kan sedang. Ngapain kita angkat di situ? Jadi solusinya gini, Pak. Apakah Bapak mencari isu lain yang aktual, yang angkanya itu minimal 4, atau Bapak merubah ini? Tapi kalau merubah ini ya pura-pura yang lain belum tahu gitu aja, Pak. Tapi prinsip kita ngangkat isu aktual ya, yang kita munculkan itu adalah isu-isu aktual. Mungkin nanti pertanyaannya gini muncul. Lupa faktanya yang aktual hanya ada 3 itu, yang lainnya nggak aktual. Kalau saya diminta untuk memunculkan 5, ya terpaksa saya memunculkan yang tidak aktual. Masa sih seperti itu? Banyak ya isu di sekitar kita, banyak masalah di sekitar kita. Apalagi lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan ini sangat kompleks, jadi multi multi masalah gitu ya. Kalau kita mau menggali itu banyak masalah. Atau mungkin apologi Bapak Ibu untuk membela diri, Pak saya di sini baru 1 bulan, jadi belum tahu gitu. Ya bisa jadi, tapi kita perlu juga diskusi dengan senior-senior kita, orang-orang teman-teman guru, tenaga kependidikan di. Bapak kerja di madrasah ya? J. Pak di Nah, madrasah. Bapak kerja di madrasah mungkin bisa diskusi dengan teman-teman guru senior, tenaga kependidikan yang lebih dulu lebih tahu tentang kondisi kita. Oke, itu nanti dicari ya, Mas. Oh Dicari iya Pak. artinya J. diangkat yang aktual. Oke, silakan dilanjut. Dari dari sini dari 5 isu ini, wal- terima kasih masukannya Bapak. Nanti untuk yang ketiga bisa diobrolkan lagi dengan melalui pendidikan pendidikan atau nanti konsultasi lagi Pak, untuk Iya, melihat apa suasana di Satker. Terima kasih Bapak. iya. Izin dilanjutkan Iya, iya, lanjut. dari kelima isu ini ternyata deng- dari kriteria skor APKL muncul yang peringkat 1 yaitu tentang mental health atau kesehatan mental
dan tekanan akademik siswa. Nah, selanjutnya ada digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu yang ketiga itu moderasi beragama. Yang saya unik karena moderasi beragama kurang aktual sih, memang nanti bisa diperbaiki. Selanjutnya diidentifikasi atau analisis isu atau USG. Di sini dari USG tadi muncul jumlah atau ranking yang pertama yaitu kesehatan mental, yang kedua digitalisasi, yang ketiga moderasi beragama. Dengan jumlah nilai mental health atau kesehatan mental itu ada 14, terus digitalisasi itu mendapatkan skor 12 dan yang moderasi agama mendapatkan skor 11. Oke, Dari sebentar Pak, J. sebelum dilanjut. Dari rumusan, rumusan yang Bapak sampaikan ini kan tidak menunjukkan pemahaman negatif. Nah, digitalisasi misalnya, kita ambil yang nomor 2 ya, atau nomor 1 biar biar Bapak Ibu mudah. Digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, rumusan di dalam APKL ini dibuat negatif Bapak Ibu. Misalnya apakah lemahnya digitalisasi dan lemahnya digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi atau rendahnya gitu. Jadi diawali dengan kata negatif, Oh, negatif. Kemudian kesehatan mental dan tekanan akademik siswa. Ini apa yang Bapak maksudkan? Ini kan yang kita gali itu masalah ya. Kalau masalah itu biasanya kan negatif-negatif ya. Rendahnya disiplin, kurangnya disiplin ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti nanti apakah rendahnya kesehatan mental. Nah, jadi dikasih yang menjelaskan bahwa ini adalah masalah gitu. Kalau orang membaca tulisan formulasi yang Bapak sampaikan ini bukan masalah. Digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi kenapa gitu ya. Ada masalahnya di mana itu. Tapi kalau ada kata-kata negatifnya kan, oh ya, orang membaca di mana masalahnya? Ya di kurangnya, di negatifnya itu. Apakah lemahnya, apakah kurangnya gitu. Kemudian, nah ketimpangan mutu antarman barangkali masih bisa ya. Nah, moderasi beragama ini moderasi beragama apa? Apakah moderasi beragama ini jadi masalah? Nah, supaya orang segera paham, apakah ditulis dengan kata rendahnya moderasi beragama, lemahnya praktek moderasi beragama dan sebagainya. Oke, nanti diperbaiki ya Pak ya. Jadi Bapak J. Ya, silakan lanjut. Dari sini eh, pendahuluannya itu dalam beberapa tahun terakhir fenomena tekanan akademik dan kesehatan mental siswa menjadi sorotan penting di dunia pendidikan termasuk di luar negeri. Tuntutan untuk berprestasi kompetisi yang ketat dalam masuk perguruan tinggi serta ekspektasi dari orang tua dan sekolah menyebabkan siswa mengalami stres, kecemasan hingga depresi. Di sisi lain, kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan madrasah dari tenaga pendidik, siswa maupun kebijakan kelembagaan. Nah, dari sini kemarin kami mencoba untuk menampilkan apa namanya data-data di lapangan, tapi disuruh untuk konsultasi dengan guru BK, Bapak. Mm-mm. Tapi setelah guru BK kita temui, malah beliau menyarankan gini, cari aja Mas yang sikapnya apa namanya, yang sudah ada di berita-berita ya. Beliau menyarankan untuk cari di Google. Nah, di situ kami mencoba untuk mencari fakta-fakta di lapangan tentang eh, mental health tersebut. Yang di sini ada ada 4 ya yang saya cantumkan, ada di SMK, Sebentar Pak, SM. sebentar. Bapak ini menjelaskan tentang apa? Maksudnya gini kan, di prosedur ini, di analisis ini kan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekelayakan, dan kelayakan. Setelah itu kan kemudian diambil 3. Nah, yang Oke. Bapak jelaskan itu saja. Setelah 5 ini,
Bapak Ibu punya 5 masalah isu, ya, itu kemudian diambil 3. Nah, lanjutkan di di slide Bapak aja, di lanjut slide-nya. Yang Y. Jadi untuk yang isu diambil di sini yaitu mental health Bapak. Enggak, maksudnya Fokus kan prosesnya yang 5 itu kemudian diambil 3. Masih Y. ada slide berikutnya enggak Bapak? Masih ini Pak. Nah, Terus gagasan penyelesaian masalah. Terus di sini ada kegiatan apa? enggak, maksud saya Kegiatan gini Pak. Bapak menampilkan ini baru slide pertama kan, halaman pertama ya. Y. Ada halaman berikutnya enggak? Ada Bapak. Niki. Iya, lanjut halaman 2. Niki. Niki. Heeh. Lembar kerja Oh, tugas kok punya individu. saya enggak jalan ya? Saged di scroll piyambak, Pak. Nanti. Ini kalau Bisa scroll di nih. scroll piyambak, Pak. Oke, stop. Dari atas saja ya Bapak. Dimulai dari yang pertama tadi, pelan-pelan turunkan gitu. Nah, oke, yang ketiga ini kan. Nah, maksudnya di sini. Oke, oke, Bapak jelaskan di sini. Yang dari APKL tadi kan 4, 5 ya. Enggak. Kemudian diambil 3, silakan Pak Abdul Khalik. Oke, untuk dari kelima tadi, karena yang diambil 3 skor tertinggi, jadi yang Oke, pertama yaitu mental health Pak nanti. oke, Dengan ya. G. Yang kedua yaitu digitalisasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga itu motivasi. Jadi perolehan skor tertinggi jadi menjadikan isu yang teraktual Mm-mm. menurut pembicaraan kemarin. Jadi Oke, mental health isunya menjadi isu teraktual dan yang diangkat pada pembahasan kali ini, Bapak. oke, ya, oke, sampai sini ya. J. Yang di APKL tadi kan ada 5 ya Pak ya. Nanti J. diperbaiki, dikasih kata Negatif. negatif. J. Nah, nanti kalau sudah jadi, kemudian diambil 3, tinggal di copy paste ya, supaya nanti kita nggak salah tulis lagi. Oke, J. J. nanti jadilah 3 ini, kemudian dari 3 ini diambil 1. Ya, silakan lanjut slide berikutnya. Oke, Selanjutnya, ini oh, mengenai latar belakang atau oke, sebentar. mengapa diam. Ini J. ini sudah melampaui tugas kita ya. Nanti sampai ke sana juga akhirnya Bapak. Oh, Tapi, ngoten, geng, geng, eh, geng. tapi yang kita lihat kan setelah dari yang USG itu nanti kemudian diambil 1 sampai kita ke fishbone-nya. Silakan, mungkin di bawahnya masih ada lagi nggak slide yang menunjukkan fishbone? Kemarin saya sudah mencoba buat untuk fishbone, Pak, tapi kok di sini tidak tidak nampak, nggih. Oh ya, ya kalau nggak ada fishbone-nya dilanjut aja pelan-pelan, Oh, J. satu slide biar saya bisa baca. Tapi kalau dalke share share screen rimen nggih, kalau pados sing PDF sing ada fishbone-nya. Oke, silakan, boleh kita tunggu. Ya, Pak. Ngapunten sekedar. Iya, nggak apa-apa. Kita tunggu Pak, waktunya masih cukup.
Ya, ya, silakan. Terus Oke, ke bawah di slide-nya bisa slide selanjutnya. siap. Oke, ya terus. Ini menampilkan data-data Ya, ini besok aja, yang ini besok JNJ, aja. JNJ. Terus. Loh, ini kan Pak. Yang ini untuk gagasan dan langkah-langkahnya Bapak. Oh ya, tapi ini kan berangkat dari Fishbone dulu ya Pak ya? Nggih. Niki kalau dereng saged menampilkan yang PDF Bapak. Ya, Kemarin PDF-nya sudah ada Facebooknya. Itu oke. di-share kok. Ya sudah, nggak apa-apa kita lihat nanti Fishbone-nya disambung belakang. Silakan naik sedikit Pak sebelum Cinta Tanah Air. Ah, ah. Oke ya, baik. Nah tadi kan kalau dari APKL yang 5 itu tadi kan, nah Nggih, sebenarnya kan dimulainya kan dari awal Pak, pra nggih, analisis ya. Itu di situ kita diminta untuk mengidentifikasi isu-isu aktual yang ada di satker kita. nggih, Dalam hal ini kalau Bapak di madrasah, kita identifikasi, kita bikin list daftar tentang isu-isu aktual yang berkembang akhir-akhir ini yang ada di madrasah Bapak. Bisa nggih, jumlahnya lebih dari 5 ya, 7, 8, atau 100. Saking banyaknya masalah itu ya. Nah, dari sekian itu kemudian kita saring ambil 5 kan gitu. Nah, dari 5 itu dengan teknik APKL ya, kita munculkan 5 isu aktual. Kemudian dari 5 itu kita saring lagi dengan teknik USG diambil 3. Nah, dari 3 itu muncul core isu ya, atau isu yang utama. Nah, dari isu utama itulah nanti akan kita bedah dengan visual analisis Fishbone. Ya, Fishbone itu menggambarkan bahwa di kepalanya itu core isunya, kemudian yang di badan tubuhnya itu adalah faktor-faktor penyebab. Nah, nanti muncul dari faktor-faktor penyebab itu dicari yang utama juga. Yang utama artinya itu memang secara USG, urgensi, seriousness, dan growth-nya itu dalam arti kalau itu tidak segera ditangani, itu akan menimbulkan masalah yang melebar gitu loh. Maka itu harus segera ditangani. Nah, oleh karena itu untuk menangani itu solusinya kita memberikan gagasan. Gagasan apa untuk mengatasi masalah itu yang menyebabkan isu utama tadi. Nah, itu kita berikan gagasan kita, inovasi kita untuk mengatasi masalah itu. Nah, dalam hal ini, Pak, Pak Abdul Khalik memberikan gagasan kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, program Sahabat Mental. nggih. Nah, program Sahabat Mental ini langkah-langkahnya apa saja? Melakukan seminar atau webinar Ya, sudah bentar. melakukan seminar atau webinar tentang kesehatan mental. Kemudian menyebarkan poster, infografis, dan video edukasi. Ya, silakan Bapak yang membacakan, biar Nggih, nanti yang teman-teman saya bisa Pak. ikut. Ya. Jadi untuk yang pertama tadi program sahabat mental itu langkah-langkahnya diantaranya yaitu melakukan seminar atau pelatihan atau webinar tentang kesehatan mental. Yang kedua yaitu menyebarkan poster-poster, infografis, dan video edukasi di lingkungan sekolah. Jadi itu nanti eh, bisa menjadikan kampanye, Pak. Yang kedua Hmm. yaitu layanan konseling yang aktif dan mudah diakses. Ya, menurut kemarin ketika ngobrol dengan staf PK, di situ memang keadaan di sekolah kami itu BK-nya memang bisa dikatakan kurang Bapak ingin saya karena dengan jumlah siswa sekitar hampir 1.000 itu BK-nya cuma 2 sedangkan eh, menurut beliau untuk dari normalnya setiap BK itu menangani sekitar 250 sampai 300 orang. Nah, berarti personilnya kurang. Terus di antaranya langkah-langkahnya yaitu menyediakan ruang konseling yang nyaman dan privat di sekolah, terus membuka jadwal konseling secara terbuka dan layanan chat online. Selanjutnya gagasan program cinta, program teman cinta, teman cerita, ini, sorry. Hmm. Teman cerita.
mengajak siswa menjadi teman cerita atau peer counselor. Yang selanjutnya adalah menjadwalkan pertemuan mingguan non-formal untuk saling mendengar dan berbagi pengalaman. Selanjutnya yaitu monitoring evaluasi. Langkah lainnya yaitu melakukan survei evaluasi setiap 3 sampai 6 bulan kepuasan dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya itu melibatkan orang tua dalam pertemuan untuk membahas kesejahteraan anak dan kondisi anak di sekolah. Namun Bapak sudah bisa dilanjut. Ya lanjut, silakan. Dilanjutkan tugas yang lembar tugas individu B, rencana aksi bela negara melalui gagasan atau core issue kesehatan mental dan tekanan akademik siswa. Yang pertama, nilai-nilai bela negara atau cinta tanah air. Yang pertama itu cinta tanah air. Indikatornya yaitu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mental teman sebaya. Implementasinya yaitu mencintai sesama anak bangsa dengan saling menjaga kesejahteraan mental teman. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya yaitu menyadari bahwa menjaga kesehatan mental generasi muda adalah bagian dari upaya memperkuat bangsa. Implementasinya, diskusi tentang pentingnya kesehatan mental untuk menuju generasi emas 2045. 2045. Yang nilai-nilai bela negara yang ketiga yaitu setiap Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yaitu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, gotong royong dalam pergaulan sosial. Implementasinya kemanusiaan ini deh, menolak bullying dan diskriminasi, terus kemanusiaan gotong royong dalam mendukung teman yang kesulitan mental. Selanjutnya yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya yaitu bersedia mendengarkan dan membantu teman yang sedang menghadapi tekanan psikologis. Aksinya atau implementasinya yaitu meluangkan waktu menjadi teman cerita atau relawan peer support. Yang selanjutnya yaitu saling membantu dalam belajar dan manajemen stres menjelang ujian. Yang kelima, bela negara yaitu kemampuan awal bela negara. Indikatornya adalah mampu mengenali gejala gangguan mental ringan pada diri sendiri dan orang lain. Implementasinya itu berani lapor dan bantu teman yang mengalami krisis psikologis. Sampun Bapak, menurut Ya, saya. oke. Oke, saya kira itu Bapak Ibu coba naik sedikit, naik sedikit. Nah, dari judul ini ya. Ini yang kolom nilai-nilai bela negara dan indikator ini kan ada ya, ada di materi, ada di modul. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil aja ya, tinggal copy paste cinta tanah air yang 5 itu, maaf, nilai-nilai bela negara yang 5 itu tinggal di copy paste masukkan, indikatornya juga di copy paste masukkan, tetapi dipilih ya, tidak semua indikator diambil, diambil yang sesuai dengan core issue yang Bapak Ibu angkat. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu memikirkan bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara dalam penyelesaian masalah. Artinya core issue itu kan masalah utama. Bapak Ibu memberikan solusi. Nah, solusinya itu ada di sini nih. Apa langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka mengatasi isu aktual atau masalah yang muncul di tempat Bapak Ibu bekerja. Ngoten nggih? Nah, oke, terima kasih Bapak. Silakan yang lain. Matur suwun Bapak. Monggo. Silakan. Baik Pak, mohon izin. Oke, silakan Bapak. Baik, selamat Abton. pagi teman-teman dan Bapak Gunawan. Ya. Saya mohon share screen sebentar. Ya, teman-teman dan Bapak Gunawan, mohon koreksinya nanti kalau ada yang kurang. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Abdul Ali dengan formasi penghulu ahli pertama Pak di Kota Semarang. Ya. Jadi langsung saja
kemarin saya mencari masalah, menemukan masalah. Kalau mencari masalah kan seperti itu Pak. Kemudian kami menemukan 5 yang kami anggap itu saat ini adalah aktual Bapak. Yang pertama itu ada terkait pernikahan dini di bawah umur pada calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil Bapak. Nah, Oke. yang poinnya adalah si calon perempuan atau calon pengantin perempuan ini hamil tapi di bawah umur Pak. Jadi sudah di bawah umur hamil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada calon pengantin perempuan, dia berkeinginan menikah, namun tidak ingin dinikahkan oleh ayahnya sebagai wali, Pak. Jadi bapaknya ini nggak boleh untuk menikahkan anaknya ini. Mungkin nanti faktornya saya bisa jelaskan. Bentar, Kemudian Pak. yang Sebentar saya komentari ya. Nah, boleh. ini untuk semua juga ya. Artinya tadi sudah kita sampaikan bahwa isu ini adalah masalah. Masalah itu berarti negatif ya. Nah, maka Oke. kemudian yang kita munculkan kata pertama itu kata negatifnya. Nah, kalau melihat redaksi atau format atau rumusan yang Bapak sampaikan, pernikahan dini di bawah umur. Pernikahan dini atau di bawah umur ya. Pengertian Ya, nikah dini itu kan nikah di bawah umur ya. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur pada calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil. Nah, untuk merumuskan biar orang membaca sekilas itu ngerti bahwa ini masalah, itu kira-kira rumusan formulasi atau rumusan atau redaksinya seperti apa? jadi sebenarnya kemarin juga saya pribadi ini sebenarnya kalimat sebenarnya belum menemukan poin masalah Pak kalau dibaca secara sekilas gitu. Iya, Cuman ya kalau diturunkan masalahnya itu adalah yang kita sorot nanti adalah terkait ketidaksiapan nikah si iya, iya anu itu nanti kan ya, pembahasannya. Tetapi kita ini perlu supaya orang membaca itu, oh ini masalah ini. Misalnya normal. Banyaknya. Nah, banyaknya, misalnya nah banyak seperti itu pernikahan Pak dini atau mungkin tingginya pernikahan dini ya, gitu ya Bu ya. ya. Jadi kira-kira itu. Jadi ini nih biar orang membaca itu tahu, oh ini masalah ini. Kalau orang baca pernikahan dini bla 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 mungkin oh nggak masalah. Jadi nggak Oke. tertarik untuk menelaah atau untuk mengkaji. Oke, nanti itu dikoreksi ya Bu, Mas ya. Ya Untuk baik siap direvisi. Pak. Nah, demikian pun yang kalimat-kalimat di nomor 2 dan seterusnya nanti dilihat gitu. Oke, silakan Oke, dilanjut. kembali ke nomor 3. Oke. Lanjut masalah yang ketiga ini adalah ketentuan batasan usia wali nikah dalam pernikahan Bapak. Nah, Nah, jadi poinnya adalah eh, ketika wali nikah dari calon pengantin itu tidak ada, maka walinya akan turun ke berikutnya, Bapak. Nah, ini yang jadi problema itu ketika walinya jatuh kepada saudara laki-laki yang masih eh, usia muda, seperti usia 15 tahun, 14 tahun itu, Pak. Kemudian yang benar ya. keempat, Nanti ini apa yang saya sampaikan nanti dicatat ya Bapak Ibu ya. Dicatat pakai pulpen atau mau diketik atau silahkan diketik langsung di sini silahkan. Tetapi itu nanti supaya nanti Bapak Ibu ada revisi dari diskusi pagi hari ini. Kalau melihat nomor 3, ketentuan batasan usia wali nikah dalam pernikahan. Nah, ini supaya orang membaca itu sebagai masalah atau isu apa kalimatnya untuk menjelaskan nomor eh, 3. mungkin kalau dari saya itu tidak adanya batasan usia wali nikah dalam pernikahan, Pak. Tidak Apakah bisa? adanya batasan Di, usia wali nikah dalam pernikahan. Padahal ketentuannya harus ada batasan. di ketentuannya tidak ada. Di, Tidak ada batasan. Kalau di, tidak ada batasan itu ketentuannya berarti kalau tidak ada batasan ya malah justru itu tidak menjelaskan masalah itu. Berarti itu bukan masalah itu ya. Nah, tetapi di lapangan itu masalah itu, Pak. enggak, bukan gitu. Artinya kita kan menjelaskan secara verbal lisan ya Pak ya. Jadi Di, orang itu dijelaskan paham. Ini permasalahannya kan ini karya tulis. Karya tulis itu dibaca gitu ya. Supaya nanti orang membaca itu langsung tahu, oh ini masalah ini gitu. Nah nanti redaksinya dibikin negatif dan orang oh, itu paham bahwa masalahnya itu masalah usia
wali ya, wali dalam pernikahan itu ya. Nah itu Baik. apakah sulitnya atau apa? Karena kalau kita baca ketentuan ini berarti masalahnya apa ini? Ini bukan masalah ini kan ini hanya menjelaskan bahwa tentang batasan usia wali nikah kan itu. Oke, Ya, apa? Kalau Bapak Ibu mungkin yang lain bisa memberikan kontribusi atau urun rembuk untuk di nomor 3 ini. Untuk Ketidakjelasan sakit mboten. Atau adanya, ketidakjelasan. oh ya, coba. Bu Anggun dulu, Pak. Ya, Mbak Agun. Ketidakjelasan batasan usia wali nikah dalam pernikahan. Atus pundi, Pak? Nah, silakan, Mas Abdul Halim, dicatat ya. Nanti iya, silakan iya. nanti diterima teman-teman memberikan isu masukan nanti Mas Halim juga yang memutuskan mana yang dipakai. Silakan Ibu Alfi barangkali. Atau mungkin adanya usia atau adanya wali nikah yang usianya tidak sesuai dengan ketentuan, bisa tidak ya, Pak? Ya, ya bisa saja. Artinya itu ditulis dulu aja sama Pak Abdul Halim ya nanti didiskusikan dengan mentornya atau mungkin dengan teman yang lain. Supaya nanti orang membaca rumusan ini, oh ini masalah ini kan gitu. Oke, yang lain ada? Ada Pak, saya Pak coba Pak. Silakan Bapak. Pak Alfa. Kurangnya ketentuan batasan usia wali nikah. Kurangnya, Kurangnya ketentuan berarti tidak tidak jelas begitu Pak. ya kurangnya ketentuan. Ya, silakan. Mungkin saya, At- Pak, Oke, oh ya, silakan. mungkin kalau saya memberikan masukan, karena wali itu sebenarnya udah ada regulasinya sebenarnya. Ya, Mungkin lebih kalau saya lah, itu kurangnya sosialisasi tentang wali kepada masyarakat. oke, oh gitu. Iya Begitu Mas. menurut saya. Ya, mungkin itu yang mendekati ya. Makanya Silakan. masyarakat nggak tahu Oh, begitu wali itu oh, seperti oke, apa oke, gitu, oke. oke, oke. setuju, Oke, Pak. ya silakan. Ini yang punya keputusan nanti Pak siapa tadi Pak? Iya, Pak. Oke, Usulan saya akomodasi, Pak. oke, oke, oke. Nah, Silakan lanjut Pak. baik, yang selanjutnya keempat, ini Oke. ketidaksetujuan orang tua atas anak di atas usia 21 tahun untuk menikah. Jadi orang tuanya tidak setuju, Bapak. Oke, nah mungkin ini bisa ya ketidaksetujuan. Oke, lanjut. Yang kelima adalah pernyataan atas kondisi wali tidak diketahui keberadaannya. Seperti itu, Pak. Berarti pernyataan atas kondisi wali. Jadi Oke. walinya tidak ketahuan di mana ya? Jadi dalam kasus nomor 5 ini, Nah, walinya walinya bisa terjadi itu memang tidak diketahui. Tapi yang kedua, bisa jadi walinya ini memang tidak diadakan. Jadi oke, dibuat fiktif itu, Pak. oke, oke, jadi wali fiktif ya. Oke, Ya, lanjut. wali fiktif. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut ya, Pak ya. Baik, Oke, ini slide berikutnya kita identifikasi analisis isunya. Setelah ditarik perankingan, kami petakan menjadi 3 masalah isu penting yang menurut kami menarik atau aktual atau urgensi untuk diangkat, Pak. Yang pertama itu ada pernikahan dini, yang pertama tadi di bawah umur pada calon pengantin perempuan Hmm, dalam kondisi hamil. Nah, ini kan sedang hangat, urgent, Pak. Bahkan oke, angkanya juga di kemudian hari kemungkinan juga akan terus ada seperti itu. Kemudian yang kedua itu calon pengantin perempuan itu berkeinginan menikah namun tidak ingin dinikahkan oleh ayahnya sebagai seorang wali itu, Pak. oke, Nah, yang ketiga terkait ketentuan batasan usia wali nikah dalam perkawinan itu, Pak. Nah, oke. kami berikan scoring Ya, terkait urgensinya dengan menghasilkan ranking ini, Pak. Ranking pertama itu terkait pernikahan dini pada calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil. Seperti itu, Pak. ya. Banyaknya nanti ya. Jadi nanti sudah Iya. direvisi di atas APKL-nya 5 tadi, diambil 3, di copy paste, tempelkan biar nggak salah redaksi. Dan yang penting nanti yang nomor 1, karena ini jadi core issue, Oke. dibetulkan rumusannya ya. Ya, siapa? Negatif. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini yang kemudian masuk ke analisis core issue, Pak.
Iya betul. Kami sajikan diagram fishbone-nya, tapi ini kecil Ah, ya Pak, nggak terlalu ya, terlihat ya. nggak apa-apa ya. Silakan sambil Nah, dibaca. kami jelaskan lewat deskripsinya saja Pak. Di sini, Ya, bentar. Kita lihat fishbone-nya. Nah ini ya, kita lihat dari diagram ini, dari gambar atau teori fishbone ini menjelaskan core isunya tadi setelah yang 3 USG 3 tadi ya diambil satu apa tadi terjadinya pernikahan dini tapi nanti redaksinya disesuaikan ya yes, supaya Bapak. negatif banyaknya atau tingginya tadi tingginya atau banyak kalau dalam bahasa statistik mungkin tingginya ya tingginya pernikahan dini di bawah umur pada calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil atau nanti mungkin ya kalau bahasa statistik mungkin tingginya. Nah, kemudian ini yang jadi core isunya kan ini, yang di kepala ini terjadinya pernikahan kalau di redaksi ya. Sekarang nanti disesuaikan tingginya pernikahan. Nah ini kan ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Dari sisi metodenya, dari sisi mainnya, dari sisi environmentnya, dari sisi materialnya. Nah dari hal yang ada ini, yang ada dalam tubuh ini, kaos ini, kita jelaskan di bawahnya. Silakan Bapak, lanjutkan. Oke, saya jelaskan di deskripsi. Nah, kita Nah, lihat ini sekarang. dari manusianya ya Pak, atau Oke. dari humannya itu Mm. terkait kurang edukasi seksual dan reproduksi pada remaja Pak. Sehingga kan Oke. terjadi hamil pada usia dini Oke. tadi, pernikahan dini. Kemudian orang tua memaksakan pernikahan karena merasa malu dengan kehamilan di luar nikah, Pak. Yang selanjutnya pasangan laki-laki juga belum siap, tetapi terpaksa menikah karena tekanan sosial. Selanjutnya itu ada rendahnya kesadaran calon pengantin perempuan tentang konsekuensi pernikahan dini. Yang terakhir dari faktor manusia itu adanya tekanan dari keluarga untuk segera menikah, Pak, Ya. karena norma sosial. Kemudian metodenya ada dua di sini. Metode tidak adanya sistem screening kesiapan menikah, Pak, secara fisik maupun secara psikis. Nah, selanjutnya tidak optimalnya program edukasi kesehatan reproduksi di sekolah atau masyarakat. Kemudian yang ketiga dari faktor material itu tidak adanya akses terhadap alat kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi, Pak. Makanya terjadi kehamilan muda atau kehamilan dini tadi. Terus kemudian terbatasnya fasilitas konseling remaja dan keluarga. Yang terakhir, kurangnya media pembelajaran yang tepat terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang terakhir dari faktor lingkungan atau environment, ini norma budaya dan agama yang mendukung pernikahan dini demi menjaga kehormatan keluarga, Pak. Jadi kan di masyarakat itu kadang kan ada stigma kalau nggak nikah-nikah atau ya Pak istilahnya. Nah, Ya. yang kemudian ada tekanan sosial agar Mari, perempuan menikah jika sudah hamil, Bung. Pak. Baterai dulu sebentar. Baik. Ya, silakan dilanjut. Baik, kemudian yang terakhir terkait lingkungan pergaulan yang minim pengawasan atau kontrol dari orang tua atau masyarakat itu sendiri, Pak. Oke. Nah, Terus lanjut. lanjut kita ke gagasan, Gagasan Pak. idenya, iya silakan gagasan Iya. idenya. Nah, gagasan idenya adalah tema besarnya adalah pelatihan, pendampingan, dan layanan konseling untuk mencegah pernikahan dini. Gagasannya ada tiga. Yang pertama terkait pembentukan kelas edukasi, Pak, bagi remaja tentang seksualitas dan pernikahan. Yang kedua ada layanan konseling. Sebentar, ini kalimat ini supaya orang lebih mudah memahami kelas edukasi remaja tentang seksualitas dan pernikahan. Ini kan gagasan yang Bapak akan lakukan kan? Betul, nah, Rencana oleh karena itu apa redaksi yang supaya orang ngerti ini akan dilakukan? membentuk, Iya, Mas, gitu kalau ya. dari Membentuk atau membuat gitu ya. pembentukan kelas itu, Pak. Ya, membuat atau membentuk kelas edukasi remaja tentang seksualitas dan pernikahan gitu ya. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya Nah, apa, Pak? langkah-langkahnya yang pertama itu kita membuat modul pembelajaran tentunya
Yang Oke. kedua menyiapkan pretest dan post-testnya Pak untuk mengukur atau sebagai bahan tolak ukur nanti pemahaman peserta. Yang ketiga itu bekerja sama dengan lintas sektoral Pak, Oke. karena yang ini berkaitan dengan berbagai sektor, misalnya kesehatan dan sebagainya seperti itu Pak. Kemudian yang D atau yang keempat itu melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran keberhasilan program ini Pak, dari program pembentukan kelas ini. Yang Ya. kedua, adanya layanan konseling gratis untuk remaja dan orang tua. Jadi yang di konseling tidak hanya remajanya, tapi orang tuanya juga berperan, Pak. Ya. Yang Ini termasuk pertama, ya misalnya itu kata-kata ditambah memberikan layanan konseling gratis. Itu ya. oh, J, siap. Tolong dicatat Eh, ya nanti supaya nanti Bapak nggak lupa. Ditulis G, di. tak catat toh, Pak. Tak Ya, catat. Ini silakan. juga direkam juga, G. Oke, G, sip. Oke. G. Ya, yang pertama langkah-langkahnya, yang pertama itu ada menyediakan tenaga konselor terlatih atau mungkin Oke. tersertifikasi ya, Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, membuka layanan online dan offline. Yang ketiga, kampanye, Pak, terkait penggunaan Kampanye. layanan. Oke. Jadi yang ketiga, yang keempat atau terakhir itu monitoring dampak kasus. Jika terjadi kasus, Oke. Pak, seperti apa dipelajari dan dievaluasi seperti Oke. itu. Yang ketiga, program yang ketiga ini ada pelatihan orang tua, Pak. Jadi orang tuanya yang dilatih untuk menjadi teman anak remaja. Jadi Ya. peran orang tua itu tidak hanya sebagai orang tua, tapi menjadi teman, ya, Pak. Yang pertama, langkahnya ada menyiapkan materi tentunya. Yang kedua, bekerja sama dengan lintas sektoral untuk menyelenggarakan pelatihan ini, Pak. Yang Oke. ketiga, ada mengukur dan evaluasi keberhasilan program pelatihan secara berkala, Pak. Ya, yang keempat atau yang terakhir itu membuat grup pendampingan pasca pelatihan. Seperti itu, Pak. Oke, ya, lanjut. Lanjutkan di bawahnya. Nah, yang ini saya masih meraba-raba, Pak. Nanti kalau salah tolong diarahkan, ya, Pak. Ya. Oke. Nah, dari core issue atau gagasan ide yang telah disebutkan di atas itu terkait pelatihan, pendampingan, dan layanan konseling untuk mencegah pernikahan dini, kita ukur dari nilai-nilai bela negaranya. Indikator atau tolak ukurnya itu terkait cinta tanah air itu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Implementasinya seperti memberikan pemahaman yang sehat kepada generasi muda tentang seksualitas dan pernikahan, ya, dan menunjukkan kepedulian terhadap masa depan bangsa, Pak. Karena berkaitan dengan masa depan bangsa ini, Pak, khususnya dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa. Itu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya itu berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Nah, program implementasinya ini, program ini melibatkan kerjasama lintas sektoral, Pak, Ya, yaitu ya, ya. menunjukkan kesadaran pentingnya sinergi antar pihak dalam menangani isu nasional. Meskipun saat ini isu yang saya tangkap di satker saya, tapi bisa jadi ini juga terjadi di banyak tempat, Pak. Seperti itu. Yang ketiga itu setia Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasinya ini nilai mencerminkan sila yang pertama, ketuhanan tadi, Pak, ya, kemanusiaan, sila kedua, dan sila kelima, keadilan. Bentar. Bapak, ini implementasi ini kan menunjukkan kerja ya. Kalimat ini menunjukkan kerja belum, Pak? Saya kira belum, Pak. Cuman Ya, kemarin ini ya. saya raba-rabanya, Ya. dapatnya segini, Pak. Oh ya, oke. Tapi mohon Kalau di, misalnya mau dioperasionalkan supaya orang ngerti, ya ini kan implementasi, jadi sudah ada aksi, action ya. Gimana? berarti actionnya itu dalam program kerja tadi ya, Pak ya? Ya. Enggak, maksudnya di sini aja di kalimat ini. Misalnya kan setiap Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Ya sudah, tulis saja sini mengamalkan nilai sila ketuhanan yang maha esa, misalnya dalam bentuk apa kalau ketuhanan?
Oh Ya, gitu, oke. iya, praktek Oke, ibadah, misalnya semacam itu kan oke. orang membaca sila pertama itu ketuhanan, berarti ketuhanan itu berkaitan dengan Agama Pak, aspek seperti itu, ibadah kan oke. gitu. Oke, Nah, di oke. sisi yang kemanusiaan juga demikian, sisi yang sila yang kelima juga demikian. Jadi nampak bahwa orang baca itu, oh ini sudah diimplementasikan, dipraktekkan, action gitu loh. Bukan Oke, nanti sekedar saya perbaiki Pak. masih konsep atau nilai gitu. Silakan Pak, lanjut ke empat. Oke, yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya itu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Implementasinya menyediakan layanan gratis, bisa menunjukkan bentuk pengorbanan waktu, Pak, Ya, tenaga, boleh. sumber daya bagi kebaikan bersama. Oke, oke. Oke. Terus yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, ini sebenarnya saya meraba-raba juga, Pak. Itu indikatornya membangun fondasi awal penguatan keluarga melalui penguatan keluarga tadi, Pak. Pelatihan keluarga tadi, Pak, orang tua. Oke, Anak-anak oke. dapat tumbuh dengan nilai-nilai positif yang menjadi fondasi awal bela negara, Pak. Oke. Seperti Nah, itu, Brad. oke. Ini jadi untuk semua. Naik sedikit biar ada judulnya. Hmm. Terus sedikit. Oke. Nah, jadi gagasan, ide pemecahan masalah, solusi ini, implementasi yang terutama ya, kolom implementasi ini isinya adalah dikaitkan dengan core issue, isu utamanya. Jadi implementasinya itu implementasi menyelesaikan masalah di core issue. Oke. Jadi nanti penekanannya sana kaitan. Jadi nampak nyambung antara kalimat-kalimat yang Bapak Ibu sampaikan di kolom implementasi ini adalah solusi, langkah-langkah, aksi, kegiatan yang Bapak Ibu untuk menyelesaikan core itu, di backbone tadi, di kepala tadi. Oke ya, nanti Bapak Ibu periksa di kolom implementasi ini. Dan nanti kalimat ini bukan sekedar formalitas, tetapi memang inilah solusinya, ya, solusi untuk menyelesaikan masalah atau di core itu atau itu namanya. Oke, terima kasih Pak Pak, Abdul Halim. ngapunten sebentar. Oke, Jadi 5 poin tadi, 5 poin yang ini maksudnya, Pak. ya, Poin ya, 3 ya yang kurang sesuai atau ya, semuanya, Pak. ya. Artinya gini, nanti secara detailnya Bapak Ibu kaji lagi ya. Apakah ini sudah merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan core itu. Jadi bukan hanya untuk Pak Halim ya, supaya nanti Pak Abdul Halim bukan hanya untuk Pak Abdul Halim, untuk semua peserta. Ini nanti implementasi ini dikaitkan dengan core isunya. Ya punya Pak Halim barangkali sudah seperti itu ya. Hanya perlu dilihat satu persatu apakah sudah nyambung. Oke gitu ya. Baik, Pak. Mohon izin pamit untuk Oke, teman-teman terima dan kasih Pak Abdul Halim. stop screen. Silakan yang lain. Saya Pak, boleh? Oh, boleh silakan. Semua boleh Pak. Kecuali nanti waktunya habis terpaksa kita kita cut karena kita harus masuk di kelompok dua gitu. Nanti kalau nggak semua selesai nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya gambaran dari beberapa teman yang sudah ditampilkan. Silakan. Izin share. Oke, monggo Pak Ahmad Masud ya. Silakan. Bisa kelihatan nggak Pak? Sudah. Ini nggih Pak. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masud. Saya pemburu ahli pertama di KUA Kelam Kabupaten Grobogan Pak. Oke, Karena waktunya sesuai yang dijelaskan Bapak agak sempit, saya langsung saja isu yang saya angkat pada kesempatan hari ini itu ada 5 Pak. Yang pertama itu big data, digitalisasi arsip akta nikah yang belum terintegrasi dalam satu database. Jadi dari kemarin saya diskusi sama Bapak Kepala KUA dan saya mengklasifikasikan beberapa isu, termasuk yang pertama ini dari aktualnya, terus problematiknya, kekhalayakan dan kelayakannya. Yang pertama itu big data digitalisasi gitu ya. Karena di sini itu masih
database untuk digitalisasi arsip nikah dari 2022 sampai 2010 atau 2000 atau 199 belum terintegrasi secara maksimal, dan big datanya itu masih menggunakan double gitu Pak. Ada yang pakai Google Form, tapi Google Form-nya itu masih dalam artian terbatas, belum Ya. Oke Pak, Bapak Ah, menjelaskan saja ini yang kalimat yang tertulis saja, nanti oh, penjelasan lebih detailnya nanti mungkin di rencana aksinya. oke. Oke, Yang jadi kedua Bapak, itu ah, belum efektifnya layanan WhatsApp tunggal autorespon yang digunakan sebagai layanan di KUA. Kemudian yang ketiga, infografis peningkatan angka perceraian akibat bimbingan pernikah dalam upaya preventif yang belum efektif. oke, Jadi belum bentar. efektif. Kita ambil contoh yang 1, 2, 4, 5 itu sudah ya. Nah, yang justru ini nanti yang akan jadi core issue ya, kalau melihat angkana ya. Nah, ini Ah, mungkin balik Pak, belum balik. efektifnya itu di, dikasihkan di depan. Jadi belum Oh, efektifnya infografis peningkatan angka perceraian, gitu ya. Nah, itu lebih lebih cantik ya, oh gitu. untuk menggambarkan orang membaca itu segera tahu ini masalah ini. Kalau secara verbal kita sampaikan ini sama prinsipnya ya. Mm-mm. Tetapi kalau orang membaca kan lebih cepat, belum efektif ya, belum efektifnya infografis peningkatan angka perceraian itu. Oke, silakan dilanjut. Berarti yang enggak yang negatif-negatif itu ditaruh depan saja ya, Pak ya? Pan ya, biar orang Oh, membaca, oh ini masalah ini, rendahnya, misalnya rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka perceraian, itu kan orang kemudian membaca, wah gitu ya, silakan. Oke, yang keempat, belum efektifnya akses penggunaan pusat informasi perkawinan melalui kanal digital dan media sosial. Dan yang kelima itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses wakaf dan inventarisasi akta ikrar wakaf. ya. Dari 5 ini saya ambil 3 sebagai identifikasi USG. Yang pertama itu yang big data, yang kedua belum efektifnya akses penggunaan pusat, dan yang ketiga infografis. Dari beberapa sebentar, dari 3 ini saya ambil dari infografis peningkatan angka perceraiannya, perceraian akibat bimbingan pernikah ya sebagai upaya preventif yang belum efektif Pak, karena di Kabupaten Grobogan khususnya itu dari tahun ke tahun angka perceraian itu sangat tinggi, dan ini termasuk eh, apa ya, tragedi sosial yang serius begitu Pak. Karena ada di tahun 2002 saya cek di PA, dan di beberapa data-data itu ada 1000, terus ada 2002 itu mencapai 2000-an, terus terakhir 2023 itu ada 3000 perceraian, dan Grobogan itu termasuk peringkat kelima se-Jawa Tengah yang angka perceraiannya tinggi. Yang tinggi paling 1-2 itu di bagian barat kayak Brebes, Cilacap, dan lain sebagainya. Dan ini bukan sebagai tolak ukur, karena ya sebagai tolak ukur, tapi kita lihat juga dari geografisnya, karena geografis Grobogan itu terluas kedua di Jawa Tengah, termasuk Cilacap itu yang pertama. Walaupun ada beberapa kota-kota kecil itu juga tinggi, sangat-sangat tinggi, ada 2000 kasus perceraian, tetapi dari segi wilayah dia kan kecil. Bentar Pak, yang nomor 3 ini yang kemudian nanti sangat mungkin jadi core issue ya, isu utama. Yang Bapak mau jelaskan itu infografisnya atau apanya Pak? Kan kalau kita baca infografis peningkatan angka perceraian akibat bimbingan pranikah dalam upaya preventif yang belum efektif. Jadi kita akan mengatakan, menjelaskan tentang infografisnya ya Pak ya. Eh, ya istilahnya infografis itu kan
belum berjalan dari efektif itu kan? kita gimana Pak saya? Kalau melihat kalimat ini berarti kan belum efektifnya infografis kan? Bapak kan menjelaskan itu kan? Saya lebih ke bimbingannya Pak, bimbingan Iya. salah satu dasarnya kan dari peningkatan angka perceraian itu yang tinggi karena bimbingan pernikahannya yang sebagai upaya preventifnya belum maksimal gitu. Jadi kita akan menjelaskan bimbingannya ya. Ataukah kita akan mengatakan lemahnya bimbingan atau belum efektifnya bimbingan. Ya Pak, bisa jadi atau ada referensi perbaikan Pak. Ya artinya gini, saya akan mengembalikan ke Bapak karena nanti yang akan melaksanakan Bapak dan Bapak yang tahu kondisinya di satker Bapak. Nanti diskusikan dengan mentor Bapak, apakah yang mau dijelaskan infografisnya atau yang mau dijelaskan tentang efek eh, masih lemahnya atau masih rendahnya atau masih belum efektifnya bimbingan. Bimbingan. Nah, karena apa? Karena ini nampaknya nanti akan jadi core isu ya. Meskipun Bapak juga belum bisa memastikan ini jadi core isu ketika nanti didiskusikan dengan mentor atau kepala KUA yang Bapak kerja. Jadi nanti Pak Kepala punya pandangan, oh yang paling aktual, yang paling eh, menjadi masalah di satker kita, mungkin apakah nomor 2 atau nomor 3. Tapi kalau kemudian jatuhnya di nomor 3 ini, itu nanti tentu ini redaksinya diperbaiki. Belum Bapak maju ke mentor, mungkin ini dirumuskan lagi. Apakah Bapak akan menjelaskan infografisnya atau menjelaskan eh, apa namanya tadi? Menjelaskan Pembinaan, pembinaan atau bimbingan. pembimbingan, bimbingannya atau infografisnya. Nah, kalau Oh, melihat infografis peningkatan angka perceraian akibat bimbingan pranikah dalam upaya preventif yang belum efektif. Berarti kan infografis ini ya nggak efektif itu infografisnya kan. Gitu ya. oh, Padahal Bapak mau menjelaskan bimbingannya kan. Ya. iya. Soalnya core apa itu eh, datanya itu kan dari infografis Oh peningkatan. gitu. Nah, kita lihat kok semakin tahun kok semakin banyak perceraian itu mungkin karena pranikah bukan mungkin karena akibat bimbingan pernikahan dalam upaya seorang cutting itu mau menikah itu belum sebagai preventifnya belum efektif aja begitu makanya kata-kata belum efektif itu saya taruh di belakang bahwa Ya, oke. kalau misal di depan mungkin Oke. belum efektifnya bimbingan pranikah dalam upaya preventif dilihat peningkatan angka perceraian mungkin seperti itu redaksinya nanti kalau Ya, saya ya, tarik. ya. Ah, Ya, ya. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan mentor Bapak ya. Karena nggih. nanti Bapak akan berhadapan dengan penguji, penguji Oh, yang nggih. bukan dari WI dan bukan dari mentor, artinya mungkin dari struktural atau dari kampus. Supaya nanti Bapak tidak banyak kesulitan di situ itu. Oh, nggih. Nanti didiskusikan dengan mentornya. Oke, Oke, nanti silakan lanjut. saya perbaiki ya. Oke, silakan lanjut. Oh, redaksinya. Selanjutnya untuk analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram fishbone-nya, saya mengambil yang infografis peningkatan ya. Untuk ini bisa kelihatan di Pak ya. Ya, ya, ya. Untuk mainnya, untuk SDM-nya itu belum adanya pelatihan khusus sebagai fasilitator pranikah yang profesional. Mohon maaf ada tipe sedikit profesional begitu ya. Heeh. Jadi memang belum ada. Ya, ya, ya. Terus kemudian tidak semua penghulu mempunyai kemampuan komunikasi konseling yang tajam, istilahnya dalam redaksi, penyampaian dan beda logiknya kalau guru itu mungkin belum mengenal. Kemudian penghulu diharuskan menguasai banyak hal dan penyuluh banyak melakukan penyuluhan di masyarakat juga. Jadi penghulu di KUA itu harus menguasai semua yang ada di KUA. Terus kemudian penyuluh juga harus mempunyai melakukan penyuluhan di masyarakat juga banyak. Maka secara padat sehingga kurang fokus begitu ya untuk
keseluruhan untuk bimbingan. Kemudian untuk materialnya itu yang pertama itu belum adanya sarana prasarana yang efektif dalam menunjang media bimbingan karena terbatas menurut. Kemudian minimnya pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya untuk metode itu kurang menggunakan contoh analisis studi kasus nyata dan praktik dalam metode untuk penyampaiannya. Kadang bimbingan memakai komunikasi satu arah, ada yang normatif begitu. Kemudian kurang menggunakan bahasa yang adaptif sesuai dengan zaman. Terus untuk environment itu Catin banyak yang kurang semangat dan termotivasi untuk melakukan bimbingan. Dan kadang anggapan bimbingan itu bimbingan pernikah itu hanya formalitas saja, hanya berangkat-berangkat saja. Kemudian lingkungan, terus efisiensi anggaran dan fasilitas yang kurang gitu Pak. Jadi penyebab core isunya itu Bapak, yang fishbone. Maka terjadilah apa yang saya angkat ini tentang infografis peningkatan angka perceraian akibat bimbingan pernikah dalam upaya preventif yang belum efektif. Ada saran Bapak? Oke, lanjut aja Pak. Ini videonya sudah cukup bagus Pak. Ya, Oke. seperti itulah nanti cara kerja kita ya dari 5 di APKL, kemudian 3 di USG, kemudian diambil 1 sebagai core issue dan dimunculkan dalam fishbone atau teori fishbone atau teori ikan ini. Nah, silakan dilanjut Bapak. Selanjutnya untuk gagasan atau ide penyelesaian atau solusinya, terus saya mengangkat tentang optimalisasi bimbingan pranikah yang terintegrasi dalam upaya preventif dalam menekan tingginya angka perceraian. Jadi ya salah satu jawabannya seperti ini dari rumusan masalah tadi begitu. Jadi mengoptimalisasi. Terus gagasan kegiatan yang pertama itu digitalisasi bimbingan pranikah ini sebagai awal gitu ya. Langkah-langkahnya itu pembuatan media bimbingan pranikah baik berupa modul maupun yang cetak atau yang digital, terus video yang berbasis e-learning. Kemudian yang kedua membuat jadwal sebelum pembekalan bimbingan langsung di awal. Jadi dulu itu juga ada jadwal, tetapi karena efisiensi jadi mungkin agak berbeda sekarang. Kemudian menggunakan media WhatsApp maupun media lain untuk melakukan edukasi bimbingan pranikah sebagai pengetahuan pertama. Jadi Catin itu di Wongke bahasa Jawanya, jadi dihubungi terus. Terus yang kedua itu ada konseling. Kecil kan? Kalau kecil kelihatan nggak Pak ya? Ya kelihatan, masih kelihatan. Oh masih kelihatan. Oke, silakan. Yang kedua konseling pranikah yang fokus ini pada prakteknya gitu ya. Langkah-langkahnya melakukan bimbingan dan konseling secara personal maupun kelompok kecil, baik personal maupun kelompok kecil. Kemudian yang kedua fokus kepada komunikasi. Hanya tujuan nikah, interaksi berbasis kasus, gambaran deskripsi, konflik dan problematika keluargaan yang sesuai dengan realitas dan regulasi. Jadi kadang Catin itu berpikir ketika nikah itu yang enak-enak saja tanpa deskripsikan, oh ternyata pernikahan itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Yang ketiga itu modul interaktif, yaitu mohon maaf jika ada banyak yang tipu nanti saya perbaiki, yaitu menyusun buku modul yang praktis sesuai bagaimana menjadi keluarga yang sakinah ketika mendaftar. Jadi mohon maaf ini juga tantangannya tidak ada. Kalau dulu itu ada anggarannya, saya sudah tanya-tanya sama senior di sini itu ada anggarannya, tetapi sekarang mungkin karena efisiensi nggak ada modul gitu. Tapi mungkin nanti modulnya bisa berupa PDF. Kemudian yang keempat follow up setelah menikah. Jadi melakukan survei
melalui media group yang tadi sudah dibuat. Kemudian memberikan Google Form mengenai keadaan 3 sampai 6 bulan setelah pernikahan, dan ini bisa kasuistis, bisa 1 bulan, 1 tahun begitu. Kita tanyakan setelah Google Form, dan Google Form-nya nanti kita sesuaikan. Terus kalau ada masalah, kita memberikan yang kedua itu memberikan konseling dan bimbingan jika bersedia, ya, bahwa jika ada tanda konflik yang terus-menerus terjadi, itu ini sukarelawan. Dan yang kelima yaitu sinergitas lintas sektoral di lingkungan kecamatan. Karena KUA itu di bawah sektor kecamatan dan tidak di kabupaten, maka kita harus melakukan kolaborasi dan komunikasi serius antar sektor untuk melakukan edukasi secara masif dan terstruktur. Nah, sektoral itu bisa kecamatan, pihak lurah, kemudian pihak puskesmas dan sebagainya. Jadi ini ada tanggapan Bapak. Ya, silakan lanjut ke bawah. Ya, ya. Untuk rencana aksi dari yang saya angkat, yaitu optimalisasi bimbingan pranikah yang terintegrasi upaya preventif dalam menekan tingginya angka perceraian. Ini yang pertama, cinta tanah air, indikator nilai bela negaranya, yaitu peduli terhadap masalah sosial nasional. Jadi perceraian itu jadi masalah sosial nasional dan mendorong ketahanan sosial melalui pelayanan publik, termasuk yang tadi saya jelaskan di sebelumnya itu. Terus kemudian implementasinya untuk menyelesaikan masalah, yaitu membuat inovasi bimbingan pranikah dalam menekan angka perceraian, upaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai pilar negara. Untuk implementasinya hampir sama seperti tadi ya sebelumnya. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator nilai bela negaranya itu ASN terus menjaga stabilitas sosial dan aktif menyelesaikan masalah. Nah, intinya menyelesaikan masalah. Untuk implementasinya mengoptimalkan peran KUA sebagai rumah keluarga sakinah dan pelayanan masyarakat Islam dalam mencegah konflik rumah tangga. Kemudian yang ketiga, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya ASN harus menginternalisasi nilai Pancasila, yaitu membangun keadilan sosial dan kemanusiaan. Implementasinya memberikan contoh dan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dalam bimbingan pranikah sesuai dengan sila yang kedua dan kelima. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Indikatornya siap berkontribusi dan mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik daripada kepentingan pribadi. Implementasinya yaitu melakukan bimbingan dan pembinaan di luar jam kerja lewat media digital maupun tambahan konseling keluarga sakinah secara sukarela pada pranikah dan pasca nikah. Walaupun ada regulasi pranikah dan pasca nikah, ya kita harus di luar kerja juga harus siap begitu. Kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Indikatornya yaitu disiplin ketika melakukan pelayanan. Terus kemudian tanggung jawab menyelesaikan masalah dan aktif koordinasi lintas sektoral. Implementasinya membuat pengembangan modul yang aktual dan edukatif, yang edukasi digital yang inovatif dan bekerja sama dengan semua sektor untuk membina keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan yang saya angkat tadi Bapak. Kurang ke bawah ya. Ya. Ini Bapak, ada tanggapan? Oke, saya kira cukup Pak untuk Pak Ahmad Masud. Silakan untuk yang lainnya. Saya bisa Pak? Saya Pak. Oh, ya. Sinten. Silakan.
Ya, saya akan mencoba men-sharingkan. Mungkin singkat saja nggih, karena masih ada teman-teman yang lain. Bentar. Semoga sudah nampak. Oke, sudah nampak. Silakan lanjut. Baik, saya adalah penyuluh agama, khususnya di agama Katolik di Kota Salatiga. Saya sudah, karena kondisi di Kota Salatiga itu belum ada penyelenggara Katolik, Bapak. Jadi kami berada di bawah Kasubag TU. Dan karena di bawah Kasubag TU, maka atasan saya tidak bisa memberikan masukan, Bapak, terkait masalah-masalah yang ada pada penyuluh Katolik, sehingga saya diarahkan untuk eh, dengan didampingi penyuluh agama Katolik. Jadi hanya ada satu penyuluh agama Katolik PNS di Kota Salatiga. Setelah kami berbincang, jadi kami singkat cerita itu menemukan kurang-kurangnya ada 5 masalah di sini. Yang pertama, keterbatasan SDM penyuluh dalam memproduksi media digital kreatif. Jadi di beberapa penyelenggara di sini sudah mulai menggunakan media digital kreatif, tapi untuk yang Katolik itu belum ada. Lalu yang kedua itu kurangnya pemanfaatan media sosial untuk penyuluhan agama, khususnya di agama Katolik. Yang ketiga itu menurut pengamatan dari penyuluh Pak, senior silakan itu, langsung aja Pak dijelaskan ini saja, nggak untuk ya, menjelaskan tentunya nanti di RA-nya ya. Ya. Kita hanya oke, ingin melihat rendahnya prosesnya. partisipasi. Oke. Oke, rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan bimbingan iman. Yang keempat, itu kemudian rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan iman. Lalu yang kelima, itu belum adanya sistem evaluasi partisipatif dalam kegiatan penyuluhan. Jadi ini lebih ke penyuluhan. Ya sebentar, Pak. Nanti Kemudian, komentarnya sebentar, Pak. Nah ini ya angka-angka ini kan, angka iya ya, tiga ini kan nanti silakan ini di masih. revisi ya. Oke, silakan lanjut, Pak. GG itu masih ada 3 di sana. Oke. Kemudian peringkat 3 teratas itu ada rendahnya partisipasi generasi muda. Yang kedua itu keterbatasan SDM dalam produksi konten-konten digital kreatif. Kemudian yang terakhir itu kurangnya pemanfaatan media. Yang setelah kami berdiskusi, di ranking dan kemudian dalam analisis isu USG yang paling tinggi adalah rendahnya partisipasi generasi muda. Itu dari USG-nya. Selanjutnya dari Fishbone, analisis penyebab core isunya itu ada SDM-nya, itu penyuluh belum mempunyai kedekatan dengan dunia anak muda karena usianya terpaut jauh. Lalu kemudian kurangnya keterlibatan OMK sebagai relawan atau yang membantu penyuluhan. Kemudian metode juga karena kesenjangan generasi. Kemudian metode kurang interaktif, terlalu monoton yang kurang-kurang yang kami ketemukan. Tidak ada media pendukung juga. Kemudian dari sisi bahan atau material, itu materi tidak disesuaikan dengan konteks kehidupan remaja modern. Jadi kesenjangan usia mungkin kalau saya mengamati. Belum ada konten digital kekinian untuk menyampaikan bahan itu. Kemudian dari sisi lingkungan, itu remaja zaman sekarang itu lebih tertarik pada dunia digital. Dan yang analisis yang lingkungan yang kedua adalah minim dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut nantinya. Lalu gagasan Oke, sebentar, Pak. setelah, oh ya, Sebentar ya. Nanti untuk iya, yang iya. lain juga, ini penjelasan ini bagus, Pak, supaya nanti orang sistematis membaca dengan melihat fishbone, dengan melihat duri ikan itu orang akan tahu di mana sebenarnya masalahnya. Nah itu Oh iya, nanti iya. ini tulisan-tulisan penjelasan ini dimasukkan dan dibuat pendek-pendek. Coba dilihat
redaksi di bawahnya, Pak. Turunkan slide-nya. Nah, terus lagi misalnya. Nah, misalnya ini ya, metode kurang misalnya, metode kurang interaktif terlalu monoton misalnya. Tulis saja metode kurang interaktif. Itu ya, nggak usah pakai terlalu monoton. Nanti di fishbone-nya sana, jadi bisa pendek-pendek tetapi masuk di duri, di, di duri ikan itu. Oke, lanjut, Bapak, lanjut. Oh iya. Selanjutnya gagasan atau ide penyelesaian masalah itu yang pertama membentuk komunitas OMK. OMK itu orang muda Katolik. Jadi Oh iya, silakan. satu rentang usia tertentu yang masuk dalam kategori orang muda. Oke. Nah, langkah-langkahnya perlu diidentifikasi dulu, Pak. Ada tokoh-tokohnya dulu enggak? Dirangkul tokoh-tokohnya dulu. Lalu disosialisasikan, dibentuk istilahnya komunitas orang muda, tapi komunitasnya itu digital. Lalu setelah terbentuk baru ada pelatihan konten. Lalu bimbingan iman berbasis media sosial. Nah, ini lebih ke bentuk-bentuknya, ada produksi video refleksi, kitab suci, kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial. Juga kemudian saya berpikir untuk kolaborasi antar gereja misalkan dalam memproduksi konten itu. Kemudian yang ketiga, gagasan yang ketiga, diadakan workshop karena tadi ada penyuluh yang mungkin merasa kekurangan dalam hal itu, maka diadakan workshop kolaborasi dengan pusat kata ketik, kemudian atau OMK di gereja-gereja tertentu, kemudian pelatihan teknis desain atau storytelling gitu. Kemudian buat tim produksi mini. Nah, ini yang konten itu harus dibuat secara konsisten sehingga harus ada tim kecil gitu. Lalu yang keempat, pembuatan modul interaktif untuk generasi muda. Nah, ini yang masih menjadi PR kami, itu harus mengembangkan modul-modul yang mengakomodir kebutuhan orang-orang muda. Diuji coba, lalu kemudian ada evaluasi. Lalu yang terakhir, seperti atlet itu sudah latihan, nah harus ada kompetisinya. Maka dibuat kompetisi konten iman kreatif. Buat tema secara tahunan, lalu ada seleksi juri, kemudian ada semacam pameran hasil karya dari kompetisi iman yang dibuat oleh orang-orang muda ini. Itu Pak, gagasan Oke, penyelesaian silakan. masalah. Terus bawa lagi, masih ada satu? Ada satu lagi Oke, ya ini. terkait indikator. Terkait indikator ada 5. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban, kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama, cinta tanah air, itu saya ambil indikator bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Implementasinya itu melalui pembuatan konten-konten tadi, video-video itu menggunakan media atau berisi produk komunitas budaya kita, sehingga ada rasa bangga untuk menggunakan produk bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, saya ambil indikator partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan dengan membentuk komunitas OMK orang muda tadi secara digital, melibatkan kolaborasi tadi itu dengan organisasi-organisasi lain, itu sudah merupakan partisipasi aktif dalam organisasi, terutama kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, indikatornya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan implementasinya adalah dalam kegiatan seperti membuat produksi konten video refleksi, itu disampaikan juga nilai-nilai persatuan, keadilan, kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya, rela berkorban, bersedia, indikatornya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Implementasinya ada pada workshop tadi, ada workshop penyuluhan relawan digital, yang namanya relawan ya pasti
sukarela gitu, mengorbankan waktunya, tenaga untuk menghasilkan materi-materi yang bisa diakses oleh banyak orang. Lalu yang terakhir, eh, kemampuan awal bela negara. Indikatornya adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Ini terwujud dalam implementasi modul interaktif tadi. Kita mencoba membuat modul, tetapi tidak hanya satu arah, bagaimana modul itu dua arah. Interaktif yang dikembangkan tidak hanya untuk mengedukasi generasi muda secara spiritual maupun secara emosional, juga secara intelektual. Kira-kira ini Bapak, mungkin masih ada masukan dari Pak Gunawan. Oke, cukup Pak Adi. Terima kasih. Teman-teman barangkali ada yang mau eh, mencoba sharing dengan Pak Adi ya. Nanti Pak Adi jangan jangan pelit-pelit banget. Pak Adi, dan nanti teman-teman yang mungkin perlu sharing dengan Pak Adi, tolong nanti dibantu. Ya, kira-kira semacam itulah ya. Meskipun nanti di Fishbone-nya perlu ya, Fishbone-nya agak disempurnakan dalam arti tulisan-tulisan penjelasannya itu ada di duri-duri itu dengan dibuat kalimat yang singkat padat. Oke, barangkali masih ada lagi. Silakan. Saya Pak mau mencoba menyajikan. Silakan, Ibu. Oke. Bu Alfi ya. Silakan Bu Alfi. Sudah muncul Pak? Ya, silakan. Ya. Jadi Bapak setelah mengumpulkan informasi dari Bapak Ibu Guru, beberapa Bapak Ibu Guru, dan kemudian yang terakhir dengan Ibu Kepala Sekolah, saya menemukan isu-isu sebagai berikut. Sudah muncul nggih Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya. Berikut adalah tabel analisis dan identifikasi isu aktual yang terjadi di MTSN 9 Gunung Kidul. Ada 5 isu. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman Sebentar, tentang Ibu. Itu nggak usah panjang-panjang. Kalimatnya terlalu nggih, Pak. panjang ya. Ini, Nggih, Pak. kan kita sedang mengambil isu aja. Nanti kan setelah Iya. itu. Oh, Nah, nggih. kurangnya pemahaman tentang etika digital oleh siswa MTS Gunung Kidul sehingga terdapat plagiarisme tugas siswa dalam menggunakan media digital. Nah, panjang sekali ya. Kurangnya pemahaman tentang etika digital, itu aja. Oh, Kurangnya nggih. budaya belajar siswa. Belajar siswa. Nah, terus gitu ya. Jadi nggak usah dimunculkan dulu angka apa lokusnya dan sebagainya itu, supaya nanti Oh, kita iya. cepat menangkap apa tuh Oh, masalahnya gitu ya. oh Kurang iya. maksimalnya penggunaan produk digital, misalnya gitu aja kan itu. Nggih. Oke, nanti itu ya. Oh Terus iya. silakan. Baik, yang pertama kurangnya pemahaman tentang etika digital. Oke, Kemudian yang kedua kurangnya budaya belajar siswa. Yang ketiga oke, kurangnya wawasan siswa untuk perihal masa depan atau cita-cita. Kemudian hmm, yang keempat kurang maksimalnya penggunaan produk digital dalam pembelajaran. Dan yang terakhir kurangnya kesadaran dan tanggung jawab siswa akan pentingnya disiplin dalam belajar siswa. oke, sip ya lanjut. Nah, dari kelima isu ini kemudian diidentifikasi menggunakan USG, nggih, Pak. Iya, Nah, SG. ini ada 3 isu Ya. dan kesimpulan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG, maka isu utama yang perlu diselesaikan adalah kurang maksimalnya penggunaan produk digital dalam pembelajaran, Pak. Oke, Seperti ini diagram saya, Pak. oke lanjut.
Mohon maaf, nanti kalau penempatan penyebabnya belum pas karena memang ada yang belum begitu saya paham, Bapak. Oke. Nah, yang pertama untuk eh, penyebab yang pertama yaitu dari SDM-nya. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan siswa dalam menggunakan gawai dan menggunakan produk digital. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi siswa untuk mencoba hal baru. Kemudian dari material atau bahan bakunya, yaitu adanya keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, adanya kesenjangan digital. Kemudian yang ketiga, dari metode, mohon maaf kalau ini salah, Bapak. Yang pertama yaitu eh, lebih memilih pembelajaran tradisional atau konvensional, lebih nyaman dengan pembelajaran yang apa enggak, yang sudah-sudah. Kemudian yang kedua adalah perihal kepraktisan. Kemudian yang terakhir yaitu dari lingkungan. Yang pertama yaitu kurangnya keterlibatan orang tua atau kepedulian orang tua terhadap kebutuhan putra-putrinya di madrasah. Dan yang kedua adalah distraksi digital, Bapak. Oke. Nah, hal-hal Ya. tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya penggunaan produk digital dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk gagasan atau ide penyelesaian masalah, yang pertama yaitu persiapan fasilitas dan SDM. Langkah-langkahnya memastikan kesiapan guru dan siswa untuk menggunakan produk digital dalam pembelajaran. Perihal kesiapan yaitu perangkat dan akses internet. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator utama atau penyedia produk menggunakan gawai yang dimiliki. Yang kedua, analisis kebutuhan dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya menentukan tujuan penggunaan produk digital dalam pembelajaran, penyesuaian penggunaan produk digital dengan materi, memahami karakteristik siswa, itu. Yang ketiga, pendampingan penggunaan produk digital. Langkah-langkahnya memastikan keterlibatan orang tua di rumah. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang plagiarisme kepada siswa. Yang ketiga, menggunakan media digital atau produk digital dalam pembelajaran di kelas. Gagasan yang keempat yaitu pelatihan dan eksplorasi produk digital. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama workshop tentang penggunaan produk digital. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada siswa tentang plagiarisme. Yang ketiga, menggunakan media digital atau produk digital dalam pembelajaran. Yang keempat, mencoba berbagai produk digital yang ada. Yang kelima, menerima produk-produk digital yang baru yang mendukung pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas produk digital. Langkah-langkahnya melakukan evaluasi keefektifan penggunaan produk digital, memperbaiki dan mengembangkan produk digital sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menerima kritik dan saran dalam menggunakan produk digital. Seperti itu, Bapak. Sebentar, yang pertama tadi apa, Bu? Persiapan, fasilitas, dan Persiapan SDM. fasilitas, gagasan Ya. kegiatan, persiapan. Jadi hanya mempersiapkan gitu ya. Langkah-langkahnya ini, Pak. Persiapan, Atau fasilitas. menyediakan, atau bagaimana, Pak? Ya, bisa ya, menyediakan fasilitas, Oh, J. menyediakan Ya, fasilitas dan SDM gitu ya. oh, J. J, Pak. Atau memfasilitasi pengembangan SDM. Itu ya. Ya, J, Bapak. Oke, terus ke Ya. bawah aja ke yang Yang bela negara. bela negara ya. Untuk yang bela negara, karena kemarin itu sempat berdiskusi dengan Bu Anggun dan sedikit bingung, Pak. Jadi di dalam implementasinya saya campur yang Kenapa? sesuai dengan isu utama dan tidak. Mohon maaf. Coba lihat cinta tanah Seperti ini, air. Pak. Dibaca coba. Oke. Ya. Eh, yang pertama, cinta tanah air. Indikator nilai bela negara, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Implementasinya membuat konten digital atau poster digital dalam upaya melestarikan budaya dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan.
Itu yang sesuai. Sesuai atau tidak, Pak? Ya, lanjut aja. Kemudian yang berikutnya tidak sesuai dengan core issue, yaitu menggunakan batik lokal, menggunakan bahasa Indonesia ketika memberikan materi kepada siswa. Seperti itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasinya melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Kemudian yang kedua tidak melakukan plagiarisme. Yang ketiga, setia Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Implementasinya yang pertama menonton film atau video tentang sejarah, budaya atau keanekaragaman Indonesia, menjaga hubungan baik dengan siswa dan rekan kerja, yang terakhir melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang pertama, indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Implementasinya membuat perangkat pembelajaran dengan baik, membuat media pembelajaran sesuai materi. Indikator yang kedua, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Implementasinya mensosialisasikan tentang pelaksanaan pembelajaran menggunakan produk digital. Yang kedua, menjadi wali kelas yang bertanggung jawab ketika mendidik siswa dengan kesabaran dan semangat. Yang terakhir, bersedia membantu rekan kerja. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Implementasinya yaitu mengikuti pelatihan atau workshop khususnya tentang digitalisasi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Berikutnya mengikuti laser CPNS, berikutnya melakukan evaluasi dan menerima kritik dan saran. Indikator berikutnya senantiasa memelihara jiwa dan raga. Implementasinya melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, berolahraga, mengonsumsi makanan minuman yang sehat, minum multivitamin, mengikuti kegiatan keagamaan, dan menggunakan medsos dengan bijak dan seimbang. Demikian Bapak presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, nanti akan saya revisi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu untuk semuanya ya. Jadi nanti ini nggak perlu banyak-banyak ya. Artinya nggak usah banyak-banyak. Implementasi itu nggak perlu banyak-banyak. Sedikit aja biar nanti Bapak Ibu nggak banyak kesulitan untuk mendeskripsikan atau menguraikan, menarasikan. Kemudian yang lebih penting lagi, diimplementasi itu dikaitkan dengan core issue itu. Sehingga yang berkaitan dengan langsung dengan core issue ya, supaya nanti tidak putus. Oke ya, ini karena waktu juga Bapak Ibu kita harus segera dari breakout ini, karena saya harus masuk di kelompok 2. Tapi yang jelas, Bapak Ibu masih punya waktu untuk menyempurnakan hasil dari karya Ibu baik yang individu maupun kelompok sampai nanti malam jam 23.59. Nah, nanti diskusi dari masing-masing bisa di-share. Kan habis ini kan di unsinkronusnya ya, Bapak Ibu ya. Tidak kemudian bubar Iya, pulang kemana-mana, tapi menyelesaikan tugas itu. Supaya nanti waktu yang akan datang, Bapak Ibu tidak disibukkan dengan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Begitu ya, tidak harus semua tampil karena memang waktu juga, dan nanti nilainya saya kira tidak berpengaruh pada yang tampil dan tidak tampil. Kami hanya ingin memberikan masukan, review, revisi barangkali, supaya nanti karya Bapak Ibu semakin ke sana semakin dekat. Dan apa yang sudah Bapak Ibu buat itu nanti kalau mentornya setuju itu bisa dilanjutkan. Dalam arti yang sudah ini tinggal disempurnakan, tetapi kalau ternyata mentornya minta jangan yang nomor ini, ya itu nanti Bapak Ibu harus mengikuti apa yang dimau oleh mentor Bapak Ibu. Bisa meyakinkan nggak Pak kalau yang ini seperti ini ya, kemudian mentornya oh ya nggak apa-apa ya selesai, artinya dilanjut ya itu. Semoga nanti mentor sepakat setuju sehingga Bapak Ibu tidak harus mengulang dari nol. Yang prinsip ini mas semuanya dalam rangka pembekalan untuk membuat rencana aksi atau rencana aktualisasi. Oke Bapak Ibu, kita akhiri sesi pagi hari ini bagi yang beragama Islam dengan mengucap hamdalah dan bagi yang beragama di luar Islam dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun Terima Bapak. kasih, Pak. Saya pamit. Oh ya, saya Nggih. pamit undur. Oke, Makasih. semoga sehat selalu Bapak.
Amin. Monggo. Bapak Ibu yang yel-yel tolong. Diganti aja Pak yang singkat ya. Oke Pak, dikurangi aja. Iya. Itu bagus banget tapi nggih, cuma mungkin hafalinnya susah. Pakai lagunya SpongeBob. Mana Thomas SpongeBob? SpongeBob SquarePants. Pak, cocok tuh, cocok. Ayo Kan Mas. kita ada yang 2 orang misalnya Oh iya. kelompok yang selalu bersahaja, kelompok satu, kelompok satu, kelompok satu, kayak gitu lagu SpongeBob. Cecak. Betul, betul. Setuju. Tapi jenengan jangan menghilang loh Mas. Berarti Sorry Mas, ada mau tinggal ngeklik kok, top gitu. di draftnya ditulis sih mungkin Mas G. Ya. Itu Apa? tadi Gantiannya kayak gimana? Pak Gun revisinya